Karena kalau saya menganggap, ya mungkin saja penguasa merasa khawatir dengan gerakan seperti kami ini akan membesar dan terus membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Saya tetap akan melanjutkan soal kami Gatot Nurmantio dan pengusiran di Surabaya. Ini berita yang seperti pisang goreng lagi hangat. Dan kita akan analisis ya. Penolakan kami di Surabaya, oh ya, dari CNN Indonesia ya. Selasa 29 September 2020, penolakan kami di Surabaya, Gatot balas tuding masa bayaran ya. Saya juga yakin sih masa bayaran. Jakarta, CNN Indonesia. Acara silaturahim akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Kami Jawa Timur di Gedung Juang 45 Surabaya, Senin 28 September batal digelar karena mendapatkan protes massa. Massa penolak menyerukan pertemuan kami di Surabaya dibubarkan. Kegiatan yang dihadiri salah satu deklarator kami ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio itu dihentikan setelah ada aksi ratusan orang yang mengatasnamakan Surabaya adalah kita. Surabaya adalah kita ya, bukan Surabaya adalah kami ya. Ini mengingatkan kelompok yang pernah melakukan deklarasi setelah kami mendeklarasikan diri ya, telah memblokade gedung tersebut. Masa kami yang hendak datang pun tak bisa masuk. Koordinator aksi Cakti menegaskan pihaknya menolak keras keberadaan kami. Mereka menilai kelompok itu pemecah belah bangsa. Ia bahkan menilai kami bukan gerakan moral, melainkan kelompok yang diduga melakukan makar karena sakit hati dengan pemerintah. Ya kalau makar, sakit hati dan pemerintah ya bukan urusan mereka. Itu urusannya aparat keamanan. Jadi tidak boleh ada kelompok masyarakat yang bertindak seperti polisi, seperti aparat hukum yang mengambil tindakan main hakim sendiri ya. Kadang-kadang bernegara kita nih kacau. Keberadaan kami Jatim pemecah belah bangsa, kata Cakti di lokasi kemarin. Apalagi kata Cakti, silaturahim akbar kami tersebut digelar di tengah masa pandemi COVID-19. Ya, dia sendiri juga dengan masanya juga melanggar COVID-19 protokol ya. Hal itu bisa berisiko menimbulkan penularan corona. Kami menolak dikarenakan dapat menyebarkan virus COVID-19 di kota pahlawan, ujarnya. Luar biasa ya. Tak bisa di Gedung Juang 45, pertemuan pun disebut pindah ke kawasan Jambangan, Surabaya. Berdasarkan informasi, acara hanya berjalan singkat karena massa yang mengatasnamakan dirinya Surabaya adalah kita menggeruduk lokasi pertemuan Gatot di Jambangan. Mereka meminta deklarator kami itu segera angkat kaki. Luar biasa ya. Bayangkan mengusir orang, padahal itu hak asasi manusia orang untuk berada di satu tempat dan pergi ke tempat yang lainnya ya. Apalagi itu di wilayah Republik Indonesia. Dalam video yang beredar, salah seorang petugas kepolisian mengimbau acara tersebut dihentikan. Gatot pun menuruti permintaan tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini Bapak dari kepolisian, Polda, saya katakan kami ini adalah gerakan yang konstitusional. Kalau polisi minta dibubarkan, di sana juga bubar, di sini bubar. Mari kita ikuti apa yang disampaikan aparat kepolisian, kata Gatot yang terekam. Tak lama Gatot lantas meninggalkan lokasi pertemuan. Kepergiannya diiringi orasi penolakan oleh massa kontra kami. Saat ditemui kemudian di Masjid As-Salam Puri Mas Surabaya, Gatot menyebut kelompok demonstran yang kontra dengan gerakan di ibu kota Jatim adalah massa bayaran. Karena yang demo di sana, karena kehadiran kami akhirnya ada demo. Demo kan dibayar. Dalam ekonomi susah seperti ini ada rekan-rekan yang kesulitan dan ada tawaran. Ya diterima, kata Gatot Senin 28 September.
Ia mengatakan kami sudah sepatutnya bersyukur karena telah membuat orang lain mendapat uang lewat demonstrasi. Kita harus bersyukur karena keberadaan kami ini menjadi berkah. Kalau perlu besok demonya yang banyak lagi. Artinya ada rezeki bagi rekan-rekan kita yang memerlukan uang untuk ikut demo, katanya. Gatot juga berharap demonstran yang menuntut pertemuan kami di Surabaya dibubarkan itu bisa pulang dengan selamat dan membawa rezeki untuk keluarga masing-masing di rumah. Sementara itu, salah satu deklarator dan presidium kami pusat, Rahmat Wahab, menambahkan bahwa kami tidak pernah berniat untuk menjadi musuh pemerintah. Kami juga tidak menggunakan cara-cara yang tidak beretika. Kita punya hak berkumpul dan berdiskusi. Saya yakin ini bukan akhir. Gerakan kita gerakan moral dan lahir dari orang-orang yang berintegritas, kata Wahab. Ya, kalau kita lihat Rahmat Wahab, ya, kita tidak akan melihat sosok yang destruktif. Ya. Sebelumnya, acara silaturahim akbar kami Jatim yang rencananya digelar di Gedung Juang 45 batal digelar karena didatangi massa Surabaya adalah kita. Gatot kemudian menemui para tokoh kami Jatim di kawasan Jambangan, Surabaya. Namun tak berlangsung lama karena tuntutan massa agar pertemuan kami di Surabaya dibubarkan. Polisi pun meminta Gatot untuk meninggalkan lokasi. Padahal massa itu dari satu tempat ke tempat lain apa tidak melanggar COVID-19 ya. Waduh, berat negara kita ini ya menurut saya. Karena hal-hal seperti ini kadang-kadang difasilitasi oleh kekuasaan. Satu kelompok menghantam kelompok yang lainnya. Dan kekuasaan karena merasa eksistensinya terganggu, ya, hegemoninya terganggu, bisa jadi menggunakan hal-hal seperti itu, cara-cara yang ya tidak sepatutnya dilakukan ya. Gitu. Ya, sobat era sekalian, itulah soal berita kami lagi ya. Dan memang susah kalau kita tidak biasa hidup dalam alam yang demokratis. Tapi saya yakin massa itu kan massa yang digerakkan saja. Saya tidak yakin mereka membaca 8 tuntutan kami. Mereka tidak tahu bagaimana jati diri kami dan bagaimana perjuangan kami. Kalau kami mengkritik pemerintah misalnya, ya wajar saja, itu bagian dari partisipasi masyarakat, kelompok masyarakat untuk menjaga pemerintahan. Dan tidak ada yang aneh rasanya. Justru yang menjadi aneh adalah ketika deklarasi ini dihadang. Dan tidak hanya di Surabaya, di banyak tempat juga ada penghadangan-penghadangan seperti itu. Tidak diberikan izin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Karena kalau saya menganggap, ya mungkin saja penguasa merasa khawatir dengan gerakan seperti kami ini akan membesar dan terus membesar. Padahal sebuah gerakan seperti kami yang mengandalkan pada value, nilai, gerakan moral, itu hanya akan didukung kalau pemerintahnya memang lalai. Pemerintahnya memang pantas dikritik, pemerintahnya memang banyak kesalahan, pemerintahnya tidak jelas membawa kapal ini mau kemana. Semakin pemerintah berkinerja buruk, maka kelompok seperti kami sooner or later akan ada, dan akan banyak tokoh yang bergabung dengan rasionalitasnya. Jadi mereka bukan orang-orang yang irasional, bukan orang-orang yang sekadar misalnya dikatakan sakit hati dan lain sebagainya atau tidak terpakai, tapi kelompok-kelompok yang melihat bahwa ada sesuatu yang harus dibenahi di republik ini. Karena itu dapat sambutan di mana-mana. Sepanjang saya tahu, tidak ada rekayasa misalnya untuk mendatangkan massa. Massa datang dengan sendirinya, dengan kesadarannya sendiri. Nah, berbeda sekali tentunya dengan massa yang dibayar ya, yang biasanya teriak-teriak karena mereka dibayar. Jadi sobat RH sekalian, mudah-mudahan penguasa negeri ini, siapapun dia, tidak menggunakan kelompok masyarakat, tidak menggunakan massa bayaran, hanya sekadar untuk menghadang kelompok-kelompok kritis di masyarakat lainnya. Padahal kita tahu kalau kita kaitkan dengan pemerintahan Jokowi, kan ini adalah pemerintahan kedua, dan ini adalah tahun yang kedua. Nanti akan selesai pemerintahan itu. Dan kita juga tidak ingin Presiden Jokowi jatuh di tengah jalan misalnya. Walaupun tuntutan mundur dan lain sebagainya itu terjadi. Yang penting adalah pemerintah diingatkan. Kalau memang ada sesuatu yang dianggap melenceng misalnya, ya pemerintah diingatkan. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat
pemerintah dan kekuatan yang mendukungnya, yang masih memberlakukan presidensial threshold misalnya. Kan itu juga tidak benar. Karena presidensial threshold hanya memunculkan politik percukongan, politik sewa perahu. Nah, pemerintahan Jokowi harus membenahi ini. Kalau kita lihat pelemahan KPK misalnya, di mana kinerja KPK menurun, Presiden Jokowi harus membenahi ini juga. Kalau kita lihat penanganan COVID-19 yang nggak jelas, yang sampai sekarang tidak tahu kita ke arah mana sesungguhnya pemerintah ingin menanganinya, Presiden juga harus turun tangan, pemerintahan Presiden Jokowi, karena kita sistem pemerintahan presidensial. Soal ekonomi yang sudah terpuruk, pemerintah juga harus turun tangan. Nah, masyarakat lainnya mengingatkan, kalau memang kritiknya benar, ya jadi bahan untuk perbaikan. Kalau tidak benar, atau dianggap tidak benar, ya biarkan saja sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kalau gara-gara tersebut ada rakyat yang berontak, ya jelas pengaman harus turun tangan. Tapi kalau rakyatnya atau warganya baik-baik saja, tidak ada alasan untuk menghadang, apalagi hanya sebuah silaturahim. Kalau alasannya COVID-19, waduh, harusnya ya berlaku untuk semua orang. Kenapa? Misalnya kampanye di luar ruang dibolehkan dalam pilkada. Bobi Nasution dan pasangannya belum apa-apa mengatakan mereka sudah melanggar protokol COVID-19 karena yang datang di acara mereka banyak sekali dan tidak bisa menjaga jarak atau social distancing. Jadi jangan diskriminatif negara. Negara harus welas asih, adil terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya, baik yang kritis maupun yang sangat pro kepada penguasa. Karena negara ini dibangun tidak lain agar mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan tidak akan ada lagi penghadangan-penghadangan oleh massa bayaran yang di-endorse oleh sebuah kekuatan politik, kekuatan sosial yang sedang berkuasa mungkin, ya. Karena kita menghormati azas praduga tak bersalah, tapi pola-pola seperti ini kan mudah sekali ditebak. Mudah sekali dilihat siapa yang ngomong. Misalnya Gatot Nurmantio anjing misalnya, bisa ditebak karena media sosial itu beredar di mana-mana. Tinggal di tracking siapa orangnya, berafiliasi kemana dia. Dari sana kita akan tahu bahwa oh ternyata dia atau kelompok itu yang menggerakkan. Tapi ya sudahlah, kita hanya melihat mudah-mudahan matahari tetap bersinar di bumi Indonesia ini. Dan semua pejabat atau penyelenggara negara bertindak adil kepada rakyatnya, baik rakyat yang mendukungnya maupun rakyat yang suka menyampaikan kritik terhadapnya. Karena kritik itu adalah vitamin dalam demokrasi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.